Save yang cukup baik karena Majema. Dan Nerima Notsai berhasil membuat kemenangan bisa didapatkan oleh Electric PLN. Meski dengan 3 pemain terbaik, Pertamina Enduro harus mengakui keunggulan Electric PLN dengan skor 3-2. Di awal laga, pertandingan nampak tidak seimbang di mana Pertamina Enduro berhasil menaklukkan Electric PLN dengan skor meyakinkan 25-15. Kemudian di set-set berikut, Electric PLN mampu membalikan keadaan dan meraih kemenangan. Di sini kita belajar bahwa ini bukan masalah tim bertabur bintang, namun kerjasama tim dan serangan yang presisi adalah kunci keberhasilan. Terus publik bertanya-tanya, mengapa Pertamina Enduro kalah, meski dengan 3 penyerang terbaik sekalipun? Mari kita bahas. Dalam dunia voli ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan. Pertama yaitu pelatih. Dalam hal ini pelatih berperan penting dalam menerapkan strategi bagi para pemain. Tidak hanya melihat kelemahan tim di lapangan, tetapi juga harus mampu mengambil solusi cepat terhadap masalah di lapangan. Time out digunakan bukan hanya untuk memecah konsentrasi lawan, tetapi juga untuk memberikan masukan dan strategi cepat dalam tim agar bisa keluar dari masalah. Yang kedua adalah setter. Dalam hal ini, setter sentral penting dalam membuat alur serangan. Tugas setter tidak hanya memberikan bola untuk dismas, tetapi memperhitungkan kepada siapa serangan akan diberikan. Setter harus pintar membaca ruang kelemahan lawan dan akurasi operan kepada penyerang. Variatif serangan akan memecah konsentrasi pertahanan lawan secara signifikan. Ketiga yaitu receive. Receive adalah penerimaan bola pertama dari servis lawan. Ketenangan pemain dalam menerima bola menjadi penentu receive yang baik. Keempat, servis. Seringkali servis berbuah error jika pemain tidak memiliki ketenangan yang baik. Jumping service seperti yang dilakukan Mega dan Voron Voka memang memiliki tingkat serangan yang efektif dalam merusak receive lawan. Namun untuk melakukan hal ini, tentu harus banyak latihan dan ketenangan. Selain itu, jumping service juga menguras stamina yang lebih kepada pemain. Hal ini membuat tingkat error sangat rentan terjadi di saat pemain sudah kehabisan stamina, apalagi harus bermain sampai 5 set. Selanjutnya yaitu libero. Dalam hal ini libero memainkan peranan penting dalam menerima serangan langsung lawan ketika melakukan attack. Ini menjadi poin krusial di mana seorang libero harus menyelamatkan bola seoptimal mungkin, hingga tidak jarang kita melihat seorang libero harus melompat dan jatuh bangun untuk menyelamatkan bola akibat serangan lawan atau kesalahan receive pemain. Selanjutnya yaitu blokir. Pemblokiran terhadap serangan lawan merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Pemblokiran mungkin bisa langsung menjadi poin, namun juga berarti membangun serangan. Tujuan utama blokir bukan memblok serangan lawan secara total, tetapi membuat bola menjadi mudah untuk diterima para pemain, sehingga mampu membuat serangan balik. Terakhir yaitu attack atau serangan smash. Untuk melakukan serangan peran ini diambil oleh seorang OH outside hitter atau OP opposite hitter. Untuk mampu melakukan serangan yang optimal, tentu umpan bola yang diberikan seorang setter menjadi sangat penting. Oleh karena itu,
OH dan OP harus siap menerima kemungkinan bola yang diberikan setter. Juga OH dan OP harus mampu membaca ruang serangan lawan, agar peluang terciptanya poin juga besar. Jadi OH dan OP tidak asal gebuk tetapi juga memiliki insting kuat bagaimana bola akan dieksekusi. Berkaca dari data statistik permainan antara Pertamina Enduro dan Electric PLN kemarin, dapat disimpulkan bahwa secara statistik Pertamina Enduro unggul dari berbagai aspek. Namun mengapa bisa kalah? Mari kita lihat secara seksama. Meski intensif serangan unggul secara statistik, namun perlu kita lihat lagi. Keunggulan statistik Pertamina Enduro sebenarnya terjadi hanya di set pertama yang membuat secara statistik Pertamina Enduro nampak lebih unggul. Sedangkan 2,3, 4 dan 5 statistik kedua pemain cenderung sama baik error maupun serangan. Bila kita lebih teliti lagi, ada dua penyebab utama kekalahan Pertamina Enduro dalam pertandingan tersebut. Pertama, perhatikan jumlah attack item yang artinya usaha, secara yaitu 167 usaha, dan yang berhasil hanya 76. Artinya keberhasilan secara serangan di bawah 50%. Penyebab kedua, bila kita lihat usaha blokir yang dilakukan Electric PLN sebanyak 28, artinya 28 serangan itu tidak menjadi poin. Dalam hal ini beberapa faktor seperti umpan setter yang tidak maksimal atau terlalu mudah dibaca oleh lawan. Sedangkan dari Pertamina Enduro, hanya 19 blokir dari 159 serangan Electric PLN. Artinya hampir 80% serangan tidak bisa diredam dengan baik. Jika hal ini terjadi di poin-poin krusial, maka akan menjadi hal yang sangat fatal. Seperti yang kita lihat, di mana Electric PLN mampu membalikan keadaan di penghujung set 2 dan 3. Dari semua penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan kan, bahwa kesalahan ada di dua sisi. Pertama yaitu setter atau umpan bola, di mana tingkat serangan tinggi, tetapi poin yang tercipta di bawah 50%, dan semua serangan hampir mampu dibaca oleh pemain lawan. Dan itu terlihat dari tingkat blokir Electric PLN yang tinggi. Dalam hal ini setter tidak memiliki serangan yang variatif, bahkan cenderung monoton. Hal ini berakibat pemain lawan sudah bisa menebak dengan mudah kemana bola akan diberikan. Yang kedua yaitu blokir. Tingkat usaha blokir sangat rendah. Seperti penjelasan di atas dan data yang ada, hampir 80% serangan Electric PLN lolos dari 159 usaha serangan. Para penonton sekalian, mungkin kalian ada komentar dan pendapat sendiri. Silahkan komen di komentar. Dan jika kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe ya. Terima kasih.